Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 dan akan menjelaskan tentang kondisi lingkungan hidup di Desa Tawangsari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 dan akan menjelaskan tentang kondisi lingkungan hidup di Desa Tawangsari. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu lingkungan hidup. Lingkungan hidup adalah sebuah kesatuan yang meliputi berbagai makhluk hidup beserta seluruh komponen di sekitarnya. Komponen lingkungan ini meliputi komponen fisik, kimia, sosial, budaya, dan komponen-komponen lainnya. Membicarakan unsur lingkungan tidak akan lengkap tanpa membahas mengenai lingkungan alami dan buatan. Lingkungan alami adalah lingkungan alam yang sudah ada tanpa adanya campur tangan dari manusia. Sedangkan lingkungan buatan adalah lingkungan dengan adanya campur tangan manusia. Saya Rizka Dwi Aryani dengan nomor NPM 20 340 351 6074 dan saya akan menjelaskan sedikit tentang Desa Tawangsari. Desa Tawangsari adalah desa yang terletak di Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulung Agung, Jawa Timur. Sejak zaman penjajahan Belanda, Tulung Agung mempunyai 3 desa perdikan, yaitu Tawangsari, Winong, dan Majan. Pada asalnya, 3 desa tersebut bergabung menjadi satu, dapat digolongkan sebagai Desa Mutihan yang dipimpin oleh seorang kiai yang bernama Abu Mansur. Desa Perdikan adalah desa yang dibebaskan dari kekuasaan tertentu dari suatu beban dan kewajiban-kewajiban yang kesemuanya harus dipikul oleh rakyat di daerah biasa. Dengan demikian, Desa Tawangsari tidak tersentuh oleh pembangunan yang diprogramkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Akibatnya, Desa Tawangsari beserta Desa Majan dan Winong tertinggal dengan desa-desa lain yang sudah masuk ke dalam wilayah negara Republik Indonesia. Pada tahun 1978, pemerintah Republik Indonesia memprogramkan penghapusan desa-desa yang masih berstatus perdikan untuk masuk ke wilayah Republik Indonesia secara utuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laras Pujati dengan NPM 20 34 03 51 60 22 dari Prodi Akuntansi dan dari kelompok 9 mata kuliah Konservasi Alam dan Lingkungan RA 2. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang masalah yang ada di lingkungan hidup Desa Tawangsari. Yang pertama yaitu pembuangan sampah yang dilakukan di tepi sungai. Meskipun di daerah ini terdapat pembuangan akhir sampah, namun warga dengan sengaja masih membuang sampah di tepi sungai. Yang kedua yaitu polusi udara akibat pembakaran sampah. Udara tersebut akan tercemar. Kita sebagai manusia, jika menghirup udara yang tidak sehat, maka dampak yang terjadi pada kesehatan kita. Yang ketiga yaitu pencemaran tanah akibat pembakaran sampah. Bekas pembakaran akan mencemari tanah yang digunakan untuk tempat pembakaran. Dan yang terakhir yaitu sampah yang mencemari sungai menyebabkan sungai menjadi dangkal. Hal ini juga dikarenakan kurang menyadari akan pentingnya menjaga lingkungan. Apalagi lingkungan yang ada di sungai jelas-jelas terdapat ekosistem ikan. Akibat sampah yang tertimbun di dalam sungai, dengan seiring berjalannya waktu, sampah yang mengendap menjadikan sungai berisi banyak sampah dan lumpur, sehingga sungai menjadi dangkal. Pengelolaan lingkungan hidup. Dari analisis lingkungan dan evaluasi kebijakan, ada beberapa hal yang harus dilakukan dalam upaya menanggulangi peningkatan pencemaran dan kerusakan lingkungan di Kabupaten Tulung Agung. Sementara itu, adanya beberapa bencana alam seperti tanah longsor dan bencana banjir beberapa waktu yang lalu serta dalam rangka menanggulangi kompleksitas masalah lingkungan hidup, baik yang bersifat preventif maupun kuratif. Guna terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan di tahun yang akan datang, maka harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut. Program pencegahan dan pengendalian kerusakan atau pencemaran lingkungan hidup. Yang pertama, melaksanakan analisis mengenai dampak lingkungan hidup bagi semua kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan. Yang kedua, sosialisasi AMDAL dan UKL atau UPL serta perizinan. Yang ketiga, sosialisasi pelaksanaan RKL atau RPL dan UKL atau UPL. Yang keempat, evaluasi dan monitoring penerapan RKL atau RPL dan UKL atau UPL. 5. Pengembangan kawasan terpadu yang berwawasan lingkungan.
Program selanjutnya adalah program peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Yang pertama, penyuluhan tentang perlindungan keanekaragaman hayati dan pengembangan flora fauna identitas daerah. Yang kedua, pengembangan kemampuan masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana dan lestari. Yang ketiga, pemasyarakatan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Program berikutnya yaitu program pengembangan sumber daya manusia. Yang pertama adalah mempersiapkan aparatur yang mempunyai latar belakang dan kecakapan di bidang lingkungan hidup serta mengikutsertakan aparatur dalam pelatihan teknis di bidang lingkungan hidup dan kursus AMDAL. Yang kedua, mengikutsertakan siswa dan pendidik dalam pelatihan maupun pembinaan bidang lingkungan hidup guna pelaksanaan sekolah peduli dan berbudaya lingkungan atau program Adiwiyata. Yang ketiga, terakhir, penyampaian pesan pelestarian lingkungan hidup dalam setiap kegiatan masyarakat. Kesimpulan, berdasarkan dari pembahasan mengenai lingkungan Desa Tawangsari bahwa masih banyak yang perlu diperhatikan untuk membersihkan lingkungan yang ada pada desa tersebut, terutama yaitu sampah plastik, limbah, polusi udara, dan lain-lain. Oleh karena itu, diperlukannya cara untuk menanggulangi dalam permasalahan yang ada pada desa tersebut, agar Desa Tawangsari menjadi desa yang ramah lingkungan, nyaman, bersih, dan asri. Terima kasih. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan dalam pengucapan kata. Terima kasih.